waktunya berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gitu. Kalau soal Tom Haye nih, ini dia juga curhat kemarin kan. Nyata kemarin sebenarnya ada tawaran dari Como dan nyata nggak dilepas sama Aaron Finn dengan Aaron Finn minta ada uang tambahannya lagi. Menurut lo chance dia sebenarnya mungkin untuk bisa bermain di Serie A? Padahal Komonya juga udah membantah kan kalau dia nggak butuh pemain untuk bahkan temannya Mas Aryo, bukan. Ya itulah Mas Aryo kenal lah orangnya. Temen lo cuma di net. Ya makanya mereka dari sananya bilang kita nggak butuh Tom Haye dengan profil cara mainnya gitu kan. Iya, itu kan berapa ya yang akhirnya keterangannya menjadi blunder juga. Tapi kan dia ngomong dari dalam hatinya sebagai perwakilan klub kan. Dia bilang kalau dengan gaya bermain mungkin ini ada di level ketiga atau keempat gitu kan dibandingkan pemain-pemain kita yang sudah ada. Itu kan makanya kenapa dia akhirnya nggak jadi ke Como. Perihal di bulan Desember yang tawaran itu datang ataupun di summer tawaran itu datang, tapi kan sebetulnya yang dari Komonya nggak mengeluarkan statement itu gitu. Jadi ya kalau gue lihat emang kayaknya mustahil sih waktu dia cabut ke Como gitu, dan akhirnya dia nggak dapat klub. Dan untungnya sekarang ada klub yang mau menampung dia, yang penting kan menit bermain di usia yang udah 29. Iya mau 30 lagi. Mau 30, lo tetap butuh ya match fitness kan untuk bisa mempertahankan posisi lo. Ya. Tapi kalau ngeliat dari kemarin dia di Heerenveen ya sebelumnya kan, terus sekarang di Almer, kelihatannya kan sebenarnya dia pengen naik level gitu dari keluar dari Eredivisie kan. Iya, tapi dia ngomongnya begitu kan, dia nyari apakah ya, memang di Belanda lagi. Nyata profilnya nggak laku di luar sana atau memang ya menurut lo ya dia emang lebih aman main di sini untuk mendapatkan match fitness dan juga di usia dia yang sudah hampir 30 tahun gitu. Ngeliat gaya main dia dan musim lalu hampir nggak tergantikan juga sama Heerenveen, gue masih ngeliat kayaknya cocoknya dia emang di Eredivisie. Mainnya cocok di sana dan juga nyaman di lini tengah, dia nyaman banget alirin bolanya dan kelihatannya tadinya kan diisuinnya ke Dinamo Zagreb juga ya. Dinamo Zagreb juga ada perminatan dari sana, tapi nyatanya emang gue masih yakin dia cocoknya di Eredivisie. Dan apakah Almer jawaban yang tepat? Gue rasa sih tepat-tepat aja. Ini bukan tim yang punya pressure gede banget juga. Almer menurut gue cocok banget untuk si Tom Haye, dan juga gue cukup mainnya juga gede kan. Iya, lebih besar lah karena di Heerenveen pun juga banyak banget mainnya, dan gue cukup terkejut ketika Tom Haye ketika kemarin main di timnas. Sedangkan timnas dari era Sintayong dalam beberapa tahun terakhir ini paling meningkat tuh dari segi fisiknya. Betul. Kita ngeliat 90 menit itu bisa ngelawan, bisa ngeladenin, tapi kelihatan banget Tom Haye kemarin faktor nggak punya klub itu gembos banget staminanya, dan bahkan ketika lawan Arab Saudi harus jadi salah satu pemain yang pertama banget diganti. Dan menurut gue untuk pertandingan di Almer nantinya bukan terlebih bagi timnasnya, itu soal kebugaran dia sih yang perlu dijaga banget, dan nyatanya dia emang butuh klub dan kelihatannya Almer pilihan yang tepat so far bagi Tom Haye ini, Profesor. Ya karena kemarin kita lawan apa yang kedua gue lupa. Si Australia. Ya lawan Australia kan dia akhirnya juga masuk di akhir-akhir babak kedua kan. Menurut itu faktor match fitness sangat ngaruh buat dia karena nggak dapat klub, atau memang dari gayanya dia memang dia secara bukan pemain yang punya stamina cukup bagus memang. Kalau di beberapa pertandingan sama timnas sih gue ngeliat memang dia di 65 habis 70 kan, pasti tuh kan. kelihatan udah Memang bukan pemain yang punya stamina udah tinggi sering, kan. udah sering ruku lah ya di menit ke segitu. Nunduk kelihatan capeknya gitu kan. Ya gue nggak tahu ketika dia main lawan Australia disimpan karena cedera waktu lawan Arab Saudi, dia ada pergantian, merasa ada yang nggak enak di kakinya, makanya dia akhirnya nggak menjadi starter. Tapi apakah itu keputusan yang justru Sintayong itu membaca di gue butuh dia di 20 menit terakhir justru untuk bisa ngegas, itu juga bisa menjadi sebuah pertimbangan karena emang kemampuan untuk bisa megang bola kan akhirnya didapetin Indonesia ketika Tom Haye masuk kan di babak kedua. Plus ada Pratama Arhan juga ternyata mainnya bagus di posisi itu. Artinya kita lebih banyak meng-create chance lah dibandingkan di 60 menit sebelumnya yang kita sama sekali setelah 2 peluang di awal, habis itu kan sama sekali kita nggak punya peluang kan setelah Tom Haye masuk. Jadi gaya main ST sendiri bikin dia jadi makin terekspos gak sih Mas? Karena kan kalau gue lihat dulu waktu di Eredivisie sama Heerenveen kan, gue sempat lihat sebelum dia masuk Indonesia, ini pemain lebih banyak yang flamboyan gitu ya, jalan kaki, stylish, emang gayanya tuh santai pelan gitu, bukan yang memang lari-lari. Nah di era STY ini kan di timnas dia bekerja lebih keras, bantu defense juga, intercept juga, jadi itu akhirnya terekspos banget staminanya kan. Iya karena kan defensive midfielder dia cuma satu kan. Lo cuman either
Ivar Jenner atau Hafner Nathan juga Nathan kemarin, gitu ya. di posisi itu. Jadi satunya udah pasti keambil sama dia kan. Iya. Sementara di sistemnya STY lo kan mengharuskan coverage Betul. area juga terutama di lini tengah ketika ada transisi ya. Itu juga yang di usia 29 siapa Udah nggak setinggi bisa itulah. jadi itu yang ngabisin terlihat fisiknya dia terkuras tuh di faktor itu. Makanya nggak heran SCY akhirnya memilih untuk potong generasi ya, karena memang inilah faktor umur ini sangat ngaruh untuk bisa mengikuti gaya main dia, memang intensitas tinggi dengan stamina yang pasti diharapkan sangat tinggi. Nah, satu nama lagi tadi Rafael Strijk yang juga masih ditunggu ketajamannya bersama timnas senior ya, akhirnya dapat klub bersama Brisbane Roar. Menurut lo, kenapa pilihannya ke Australia? Kenapa ke Brisbane Roar? Kenapa nggak yang lebih tinggi lagi? Ya, Apakah gue memang juga- nggak ada tawaran lain atau gimana? Iya, gue cukup mempertanyakan pilihan itu ya. Tapi kalau ngeliat dari kompetitif dari Liga Australia juga menurut gue oke-oke aja. Dan ini emang dibutuhin sama si Rafael Strijk. Dan dari segi kompetitif gue beberapa tim kan juga oke kan di sana. Jadi menurut gue pilihan terbaik bagi Strijk ya sejauh ini mungkin emang di sana. Dan juga faktor keterlibatan dia sama klub harapannya bisa banyak juga dibandingkan sama klub sebelumnya si Rafa ini. Dan gue lihat masih banyak banget pemain ini yang bisa diimprove dari seorang Rafa Strijk lah. Umur juga masih muda dan gue cukup menyayangkan kemarin banyak banget ini ya sorotan ke dia ya, dari 2 pertandingan itu selalu sorotannya ke dia, dan menurut gue masih banyak banget hal yang bisa diimprove dari Rafa Strijk. Dan dari keterlibatan dia sama tim ini gue harap bisa ngebantu si Brisbane Roar. Dan juga di timnas kan menurut gue kalau dia emang nggak tergantikan, buktinya Strike si STY kan juga punya tuh striker kayak Sananta, Dimas Derajat, habis itu Dedik, itu juga kenapa nggak dicoba gitu ya, kan menandakan kalau si Strike ini masih mencuri perhatian si STY di faktor-faktor trainingnya mungkin. Dan gue ngeliat Strike ini masih punya masa depan yang cukup cerah lah sama timnas kita, apalagi dia dapat tim yang menurut gue dari segi kompetitif cukup oke si Brisbane ini. Sebelumnya Bella Ado Den Haag 4 musim tampil di RST Divisi 10 laga tanpa bikin gol dengan 3 penampilan dimainkan di musim ini, berarti bukan statistik yang impresif. Tapi apa yang bisa ditawarkan selama ini membuat STY menurut Mas Aryo bisa cocok sama gaya mainnya timnas gitu? Strike Apa yang ditawarkan dari Strike? yang nggak bisa ditawarin oleh pemain kita yang lain. Ya, pressingnya ya. Keterlibatan, Keterlibatan, ya. involvement in the game itu yang penting banget yang diberikan oleh dia. Terlihat ya banyak yang nyebut dia El Klemer karena mainnya kayak gitu, tapi seklemer-klemernya dia ya itu bisa ngebuat back lawan tuh harus butuh extra effort untuk ngikutin dia. Ngebuka pertahanan untuk ngasih temen celah untuk bisa masuk. Itu kan salah satu atribut yang nggak dipunya sama Sananta, nggak dipunya sama Hoki, nggak dipunya sama Dendi, nggak dipunya sama Dimas Derajat. Mereka semuanya pure number 9 kan, yang gayanya lebih kayak gitu. Sementara kalau dimainkan pure number 9 melawan tim-tim yang lo butuh sistem untuk bermain, ya mereka sedikit terlihat terisolasi kan pemain-pemain kayak gitu. Sementara Strike bisa untuk keep up ngikutin seperti itu. Gol lawan Arab Saudi kan termasuk dari dia juga. Gimana dia bisa nge-create chance, akhirnya oper-oper sama Witan, akhirnya ngebuka lini pertahanan sebelah kiri dari Arab Saudi. Jadi ya gue nggak ngelihat pemain lain mempunyai atribut yang dimiliki oleh Rafael Strijk. Jadi wajar kalau dia dipakai terus walaupun nggak bisa mencetak gol ya. Jadi lo dituntut lini kedua dan juga rekannya di kiri kanannya untuk bisa mencetak gol. Kalau dia kan mungkin perannya untuk bisa ngebuka, untuk bisa lebih terlibat dalam game lah ya, untuk membuat sebuah chance gitu. Tapi untuk mencetak golnya emang masih butuh PR untuk seorang striker. Nah, ini kan Strike bergabung sama Brisbane Roar, ini klub yang memang dimiliki sahamnya juga sama keluarga Bakri ya. Iya. Is it good ini nggak opportunity, atau memang ya karena dia belum se prospek cerah itu untuk dilihat sama tim-tim yang lebih besar gitu? Iya, ya mungkin di Ado dia udah di state bahwa mungkin dia nggak akan Kan emang bebas kontrak dia kan ya. iya banyak nggak terpakai gitu di kalau lo tetap bertahan sama kita lo banyak nggak kepake di musim-musim kemarin kan. Gue tiap tungguin line up-nya kok jarang muncul nama dia. Ada pun di bangku cadangan gitu, jarang banget sebagai starter gitu. Jadi kan emang walaupun di Erste Divisi lo bukan pilihan utama juga di situ. Jadi ya mungkin dia butuh bermain lebih reguler, makanya dia mencari klub kayak dilepas sama Ado Den Haag. Ya kesempatan dia untuk bermain kebetulan datang dari Liga Australia dari Brisbane Roar, ya siapa tahu dia bisa main secara reguler gitu. Ya walaupun ya gue tetap menyayangkan ya Australia sebagai destinasi yang menurut gue nggak sekompetitif itu gitu. Kemarin aja 0-0 lawan kita. Timnasnya. Mulai sombong. Karena gaya bermain dia kan juga beda sama kita gitu kan, sama timnas kita gitu kan. Lebih fisikal lah di sana Iya, kan. iya.
Tapi kalau berarti sekarang kita udah punya beberapa pemain yang main di tim yang dimiliki sama tim Indonesia ya, sama orang Indonesia ya. Oxford juga ya. Siapa? Oxford kan, Marcelino ya. Terus juga kalau si Wahaji kan di Dandar itu kan itu ya si Sihar ya. Sihar Sihar Sitorus, Torres ya. itu juga tim apa liga utamanya Belgia kan. Terus sekarang ada si Strike juga main di Brisbane yang juga Berarti dimiliki. yang belum tuh Komo ya. Oh iya, kamu punya teman Mas Aryo ya. Sama Tranmer Ya. gitu. Katanya bakal masuk. Ya tapi kalau kita lihat sekarang masa depannya menurut kalian cerah nggak? Apakah ini hanya karena faktor ada orang Indonesianya atau menurut kalian mereka punya chance untuk punya menit bermain yang banyak? Karena Marcelino kan so far masih susah nih kayak Iya. nembus di Oxford ya. Susah nembus untuk Marcelino, tapi kalau untuk si Rafa gue yakin Harusnya lebih ya, bakal karena- waktunya bisa lebih banyak lah dari segi squadnya juga bukan squad yang paling tebal Brisbane ini, dan gue rasa kesempatan bagi Rafa bakal lebih banyak. Dan Rafa ini kan tipe pemain yang menurut gue masih banyak banget hal yang bisa dieksplor gitu. Apakah dia posisi terbaiknya emang sebagai striker atau bukan, itu kan juga masih harus dijawab di kemudian hari. Tapi dia terbukti masih jadi pilihan utama STY, itu menunjukkan ini pemain menurut gue masih punya peran penting sejauh ini. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya Strike atau juga Marcelino yang belakangan juga dilihat levelnya sedikit menurun. Semoga mereka bisa berkembang dan juga semakin matang dalam perjalanan karirnya dan bisa menyumbangkan kontribusinya untuk timnas yang penting nanti. Iya, jadi hari ini jalanan lancar, saweran juga lancar banget. Asik, tanggal merah. Iya. Mantap. Dari Hendrawan Rp50.000. Malam Jebret Tim, bagaimana tanggapan pada 115 dakwaan untuk Siti Panjang itu males bahasnya udah. FFP yang bisa berakibat diturunkan ke non-liga. Itu panjang ya. Tunggu November kan? Hah? Katanya keputusannya Bahkan November. bisa awal tahun. Tapi tadi ada yang bilang katanya kemungkinan cuma pengurangan poin berapa gitu. 15 ringan banget bilang. Everton aja 2 hukuman Iya. poinnya 10 kenanya. Tahu lah. Next dari Mahmuda Rp100.000. Selamat malam Jebret Tim, salam dari Afsek Bandara Radin Inten Wih, 2 Lampung. Semangat terus, terima kasih. Terima kasih Mahmuda. Mahmuda. Ada dari Ridwan. Dari mana? Ridwan. Udah itu udah. Udah, oke. Ini pada mau ngomongin PON? Silakan, Mas Oke, Arya, mungkin Wijaya. ada yang mau menanggapi Gimana, Pon? keputusan wasit Security. atau mengomentari cedera wasit. Ini gimana kalau melihat dari seorang pemukulan dari insiden pemukulan wasit, ada yang Ya. bilang ini udah kayak ayam sama telur kan. Wasit nggak akan dipukul kalau Kalau nggak ada- tidak bertindak mencurigakan dan Ya. juga kontroversial. Tapi satu sisi mau gimana pun juga wasit memukul itu adalah tindakan yang salah gitu. Betul. Gimana juga. Betul banget, dan pemain-pemain juga harus sadar tindakan kayak gitu sama sekali nggak dibenarkan ya, malah bisa berpeluang menutup karir dia bahkan di kemudian hari. Tapi kalau ngeliat kondisi ini ya kita nunggu hasil investigasinya ya, karena gua tahu si Pak Arya Sinulinga lagi berada di sana untuk ngelakuin investigasi langsung, dan yang terpenting adalah kayaknya ponnya mau diselesain dulu nih untuk bisa ngelakuin kelanjutan tindakan apa yang bakal dilakuin, karena yang gua Curang dong kalau dilanjutin nggak bisa juara dong ini. karena timnya tembus ya, tuan Iya. rumah juga ya. Kan wasit-wasitnya udah diganti semua. Ya, Ya, Jadi- aparaturnya udah jadi wasit diubah. Liga 1, Liga 2. Diisi yang lebih inilah dari wasit pengalaman netral lah ibaratnya. Iya, karena kemarin kan juga ini wasit ada pergantian ya beberapa kali, dan akhirnya katanya 20 menit pertama perjalanan pertandingan tuh aman-aman aja, tapi praktis setelah 20 menit jalannya pertandingan tuh agak berubah dan ada beberapa keputusan Ya karena kan yang unggul duluan mencurigakan. juga Sultannya kan. Iya, sempat Itulah unggul. mulai berubah tuh konstelasi Ada sesuatu. mencurigakan Ada kecurigaan lah di sana, dan menurut gua yakin gue itu mah udah jelas. ada indikasi Iya, kecurigaan. Dan ini menurut gua kayaknya rencananya ponnya bakal Itu bahasa halusnya diselesaikan. kan. Bahasa halus lu. Diplomatis, Apalagi bicara diplomatis. PON ya, sejarahnya kan emang ya gitu. Ya, gitu lah. Apa Kalau tuh? kalau bicara ini ajang buat mencari bibit, kok enggak ya menurut gua. Ini justru ajang kan untuk wakil-wakil atau provinsi-provinsi untuk pamer kekuatan kan. Ya. Bahkan lalu lintas transfer atlet aja banyak kan untuk bisa mendapatkan gelar juara gitu. Jadi ya kalau itu dibilang pencarian bibit, kok gua nggak setuju gitu. Tapi lebih gua anehnya lagi adalah pewajaran yang dilakukan oleh banyak netizen. Wah, kok wasitnya nggak dikebuk sekalian pakai sepatu ya? Iya, iya. Kok ya wajar lah wasit digituin pemainnya gitu. Kalau gue menurut gue itu udah nggak masuk akal sehat lah. Iya. Kita sebagai yang dibilang fans bola, yang kita tahu bagaimana sepak bola itu dimainkan, mau level apapun, ketika lo mukul wasit ya udahlah, lo udah pasti salah gitu. Apapun yang ada di balik itu gitu, lo dicurangin seperti apapun, ya selama lo masih dalam lapangan, ya lo nggak ada pembenaran sama sekali untuk dipukul. Memang kelihatan berat sebelah, kelihatan kalau dituduhkan itu wajar orang menuduhkan itu. Kalau orang melihat wasitnya berlaku tidak fair dan banyak yang melihat itu dan merasa itu tidak fair, wajar karena memang terlihat seperti itu.
Tapi seperti sebuah pemukulan diwajarkan, gue udah bingung dah. Iya. Gue udah bingung sampai ada mungkin lebih dari 50% yang melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Iya. Kok orang mukul wasit dibilang wajar ya? Itu nggak masuk logika gue sama sekali. Ya, tidak ada yang bisa dibenarkan dari sebuah kesalahan lah itu. Iya. Ada yang salah bukan berarti lu jadi mengikuti jadi salah juga kan, minimal ya. Gue kemarin bilang kan, gue tanya bang, lu kalau ada di posisi itu sebagai pemain gimana? Gue Iya, gue lihat tuh ada yang nanya lo. Kan? lebih prefer gue walk out langsung di saat penalti itu terjadi Iya. daripada gue mukul dulu baru walk out. Karena itu udah kejadian ketika gue mukul itu akan merusak salah juga, Beban. jadi banyak lah implementasi dalam kasus-kasus ya. Sebenarnya kalau gua walk out itu dia cuma akan terfokus kepada wasitnya doang, Iya. bukan ke bagaimana insiden kekerasan yang terjadi dan memicu keributan lebih luas lagi itu Ini dia. bijak sini banget. Bijak sini. Ini ada yang komen gebuk-gebukan nih Bion bukan Pon. Gitu. Ya, jelos. Main di sana. Oke, cukup nih. Ya, cukup dong. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim yang udah ngeramein live kita hari ini. Terima kasih banyak yang udah nyawer. Terima kasih Aoi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dadah. Terima kasih yang sudah absen. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.